Anak-anak ibu semuanya, apa yang telah kalian lihat tadi merupakan fenomena-fenomena alam yang terus-menerus terjadi di berbagai belahan bumi ini. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa di antara anak ibu yang bisa menceritakan kejadian yang telah kita lihat tadi? Saya, Bu. Iya, silahkan Nabila. Saya tadi melihat fenomena alam, yaitu gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Saya juga melihat angin topan, pantai yang jatuh ke laut, dan hujan badai. Iya, bagus sekali Nabila. Nah, sekarang ibu ingin bertanya. Coba dengan pertanyaan ibu baik-baik ya. Bagian pantai yang jatuh ke laut itu dinamakan apa? Ayo. Saya, Bu. Ya, kamu Fatimah? Kamu kok kelihatannya ragu-ragu, sayang? Tidak usah takut, ya? Jawab saja. Ya, kita di sini untuk belajar. Sudah jawab? Apa? Bagian pantai yang jatuh ke laut akibat gelombang laut disebut longsor. Fatimah, bukan. Itu namanya abrasi. Dewi, bukan. Itu namanya erosi. Benar, itu namanya longsor. Bukan, itu... Stop. Coba diam semuanya. Ibu tidak pernah mengajarkan kalian untuk berebutan menjawab seperti itu. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita melihat videonya lagi? Apa kalian setuju? Setuju! Iya, oke. Dalam tayangan ini, pembahasan ditujukan pada fenomena alam, khususnya longsor, abrasi, dan banjir. Tayangan ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam pembelajaran IPA atau Sains di sekolah dasar, SD atau MI, kelas 4, semester 2. Betapa indahnya jika kehidupan hutan gunung beserta segala isinya dapat terus lestari dan dipertahankan. Kelestarian ini memberikan sumbangsih pada kelestarian dan kesinambungan hidup manusia. Manusia dapat memanfaatkan kayu hutan untuk berbagai kebutuhan, antara lain sebagai bahan pembuatan berbagai kebutuhan sandang. Berbagai hasil hutan dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dan hidupnya perekonomian. Kelestarian ini perlu terus dijaga dan diturunkan secara terus-menerus kepada generasi berikutnya. Ketidaklestarian hutan tidak saja membuat berbagai ketidaknyamanan, tetapi juga membuat kehidupan menjadi mati. Hutan gunung seperti ini tidak dapat memberikan penghidupan kepada manusia dan juga hayat lainnya. Bukankah kondisi di layar berbeda dengan sebelumnya? Kesejukan dan kelestarian alam mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan. Air dapat ditampung untuk mengairi sawah yang menyuburkan pertanian. Air alam juga menjadi alat penghapus dahaga dan kebutuhan keluarga lainnya. Nampak jelas bahwa alam, khususnya hutan, adalah sebuah ikatan yang tidak terpisahkan. Perhatikan animasi komputer berikut ini. Dapat diperhatikan di layar, ada beberapa pohon atau tumbuhan agak berjauhan yang layu dikarenakan kekurangan air sehingga menguning diterpa terik matahari. Perhatikan juga sungai mengalir sangat sedikit air. Sementara itu, pada akar-akar pohon yang terhunjam ke dalam tanah tidak menyimpan air banyak sehingga pelepasan air dilakukan sedikit demi sedikit. Ketika hujan turun, maka akar menyerap air serta membendung air melalui serat akar dan serabut halusnya.
Perhatikan cara akar menyerap sebanyak-banyaknya air. Lalu air meresap ke seluruh bagian pohon, yang selanjutnya pohon-pohon menjadi hijau dan menjadi tegak dan segar. Dengan adanya air, maka pohon dapat bermetabolisme sehingga berproduksi yang dimulai dengan munculnya bunga, lalu menjadi buah-buahan. Sementara itu, kelebihan air hujan mengalir ke sungai. Untuk memberikan perbandingan, maka perhatikan simulasi animasi komputer berikut ini. Manusia datang menanami lahan kembali dengan pohon yang lebih rapat. Maka ketika hujan turun, akar-akar pohon yang banyak terhunjam ke dalam tanah berfungsi memperkokoh struktur tanah. Ketika hujan lebat turun, akar menyerap air jauh lebih banyak serta membendung air melalui akar-akar halusnya secara bersama-sama. Kelebihan air hujan mengalir ke sungai secara terkontrol dan tidak terjadi longsor atau banjir. Suasana sejuk dan damai ini dapat saja rusak akibat pengurasan hasil hutan yang tidak terkendali. Kayu hutan yang ditebang terus-menerus tanpa ada penanaman kembali, proyek pembangunan perluasan lahan tempat tinggal atau perkantoran, bahkan menjadikan hutan sebagai tempat pembuangan sampah secara sembarangan, dapat merusak hutan. Kedamaian ini dapat berubah menjadi malapetaka yang membawa bencana, sebagaimana terlihat dalam tayangan berikut. Perhatikan dalam animasi ini, bagaimana bencana longsor, abrasi, dan banjir terjadi. Hutan gunung yang ditebang menyebabkan gundul. Pokok kayu yang ditinggalkan akan mati dan akar di dalam tanah tidak berfungsi lagi untuk menyerap dan menyimpan air, sehingga aliran sungai kering. Struktur tanah pun tidak kokoh. Ketika hujan lebat turun, air diserap tanah tanpa adanya sekatan serat akar. Air di dalam tanah yang terlalu banyak menjadikan tanah terburak. Maka longsor terjadi yang membuat rumah di sekitarnya tertimbun longsor. Selanjutnya, air dan lumpur memenuhi aliran sungai sambil mengikis bantaran sungai. Abrasi terjadi. Selanjutnya, air terlalu banyak meluap menyapu persawahan dan perkampungan. Banjir pun terjadi. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa yang telah kalian lihat tadi merupakan peristiwa alam yang sering terjadi. Ya,